Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih semua kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, semoga juga pandemi segera berlalu sehingga kita semua bisa bertatap muka di sekolah ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai program linear. Nah, program linear itu apa sih? Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mau kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjut untuk bahas program linear, di sini tidak pernah lupa juga Ibu mengingatkan tentang perilaku 3M ya. Pertama apa? Memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Kita tambahin nih 2 lagi. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Stay safe, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi sesama. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, kita sama-sama berdoa. Nah, kepada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu menjelaskan program linear, 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu yang keduanya ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Indikator penyampaian kompetensinya yang pertama, menentukan model matematika yang tepat pada masalah program linear. Yang kedua, membuat solusi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Lalu, merumuskan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Oke. Di sini sebelum kita lanjut nih, program linear itu kira-kira apa sih? Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu ada seorang pengusaha. Ya, di sini ada pengusaha nih. Ini pengusaha ini dia ingin menjalankan usahanya. Dia hanya memiliki modal sedikit, tapi ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan program linear. Nah, ini salah satu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, pendahuluannya nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian juga harus kenal siapa sih sebenarnya yang menemukan program linear. Nah, program linear ini ditemukan dan dikembangkan oleh matematikawan asal Rusia bernama Leonid Vitalievich Kontrovich. Aduh, namanya susah ya. Nah, jadi program linear itu pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh beliau. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira masalah-masalah apa saja sih selain tadi tentang pengusaha tadi yang bisa diselesaikan dengan program linear? Oke, coba kita perhatikan masalah berikut. Nah, pasti sudah pada tahu kan kalau lihat gambar ini, sudah tidak asing lagi. Ini adalah salah satu mall terbesar di Tangerang ya, tepatnya ada di Karawaci. Nah, kira-kira kita nih kalau ngelihat ini, kalau parkiran ini penuh misalnya dengan mobil dan motor, keuntungannya berapa sih keuntungan yang didapatnya? Nah, salah satu contoh menyelesaikan permasalahan tersebut bisa dengan program linear. Oke, sekarang kita masuk ke penguatan ya. Oke, sekarang perhatikan masalah berikut. Ada pedagang roti merek A dan roti merek B. Roti merek A dibeli dengan harga 6.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp400 per bungkus. Sedangkan roti merek B dibeli dengan harga Rp3.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp300 per bungkus. Pedagang itu hanya memiliki modal Rp2.400.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus roti. Oke, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, berapakah banyak roti A dan roti B yang harus dibeli agar mendapat untung yang sebanyak-banyaknya, artinya laba yang maksimal ya. Lalu yang B, tentukan berapa keuntungan maksimumnya. Jadi kalau yang A ini banyaknya roti A sama roti B yang diproduksinya itu berapa nih biar dapat untung yang banyak. Nah, yang B-nya ini kira-kira untung banyaknya itu berapa sih? Nah, coba ketika menyelesaikan masalah seperti ini, langkah pertama apa yang kita lakukan? Oke, langkah pertamanya adalah kita membuat model matematikanya. Nah, ini kan sudah pernah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Model matematika itu apa? Jadi, menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Di sini kita buat tabel. Ya, tabelnya kita misalkan dulu nih. Kita lagi bahas apa sih di sini? Kita lagi bahas roti A dan roti B. Maka roti A sebagai X dan roti B sebagai Y. Nah, di sini ada banyak kemasan, modal, dan laba.
Dari sini, kita tuangkan menjadi sebuah model matematika. Nah, jadi model matematika itu adalah pertidaksamaan linear yang terbentuk dari kalimat ini, ya. Nah, itu model matematikanya. Setelah dapat model matematika tadi, kita gambarkan ke dalam grafik himpunan penyelesaian. Nah, maka didapatlah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini pun sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang melukis grafik himpunan penyelesaian. Nah, tadi dari grafik tadi terdapat perpotongan dua buah garis. Nah, titiknya itu titik B. Mencari titik B, kita dengan metode eliminasi dan substitusi. Ini juga sudah pernah dibahas ketika kalian SMP. Di sini hanya mengulas kembali saja, ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, setelah kita dapat titik-titik tadi, titik dari daerah himpunan penyelesaian yang terbentuk, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Kita uji titik pojok. Nah, untuk menentukan nilai optimum di sini, kita gunakan dengan uji titik pojok. Titik pojok yang terbentuk tadi ada 4 titik. Ada titik O, itu titiknya 0,0, titik A, 400,0, titik B, 300,200, dan titik C, 0,500. Kita substitusi ke fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya adalah laba yang akan kita cari ya, dengan Rp400 untuk satu buah roti A dan Rp300 untuk satu buah roti B. Setelah kita substitusi, ternyata kita dapat nih yang paling besar. Yang paling besar tuh yang mana ya? Nah, ternyata yang paling besar yang ini. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas diperoleh keuntungan maksimalnya adalah 180.000 dengan banyak roti A sebanyak 300 bungkus dan roti B sebanyak 200 bungkus. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jika ada yang kurang paham, silakan kita lanjutkan diskusinya di GCR ataupun di grup WA. Jangan lupa dibaca bahan ajarnya, jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Terima kasih anak-anak, semoga hari kalian menyenangkan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa bertatap muka kembali di sekolah. Stay safe semuanya, jaga iman, jaga imun, aman di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.